Tuhan melakukan, menggenapkan apa yang diwahyukannya kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah percaya. Kalau saudara mau bersama Tuhan Yesus, tidak ada yang tidak bisa. Salam jumpa kembali bersama GOB Generation of Breakthrough. Hari ini saya akan membawakan satu tema, bersaksi di marketplace. Oke, sebelumnya kita satukan hati berdoa. Dan hatinya kami naikkan syukur kepada Tuhan, untuk kasih setia Tuhan yang melayakkan kami kembali menerima kebenaran firman Tuhan. Mari Allah Roh Kudus berbicara buat kami, bukakan hikmat pengertian untuk kami tahu apa yang harus kami lakukan di penghujung akhir zaman ini. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sahabat Probos, bacaan kita dari Nehemia 1 ayat 3 dan 4. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana yang terhindar dari penawaran ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Ya, dimulai dari seorang Nehemia, adalah seorang juru minuman raja, dan ia mendengar berita tentang tembok Yerusalem dan ia Tuhan taruhkan hati untuk membangun tembok itu kembali. Nah, saudara, kita belajar di sini bagaimana seorang Nehemia, seorang juru minuman raja, dia bekerja di istana dan ruang lingkup kesaksian yang semula terbatas di lingkungan istana karena beliau ada di sana. Nah, berikutnya kita tahu cerita, nanti kita dengar bagaimana Tuhan memperluas ia untuk menjadi berkat atau menyaksikan kepada bangsanya tentang apa yang akan dilakukannya. Saudara, kita meneladani Nehemia di dalam bersaksi, yaitu dengan mempersiapkan kerohanian. Kita sudah membaca tadi di ayat keempat, tugas yang diberikan oleh Tuhan itu harus dipersiapkan dengan baik. Salah satu bentuknya adalah dengan berdoa dan berpuasa. Itu yang dilakukan Nehemia ketika ia mendengar bagaimana tembok Yerusalem pada saat itu roboh. Dan ia berdoa, dia menangis, dia berpuasa kepada Tuhan untuk apa yang didengarnya ini. Dan Nehemia duduk berkabung dan beberapa hari dikatakan ia menangis dan ia berpuasa. Karena keadaan di mana Tuhan menaruhkan kepada satu tugas untuk memperbaiki atau membangun kembali tembok Yerusalem tersebut. Jadi bangsanya ada dalam kesukaran besar. Dan itulah yang dilakukan oleh Nehemia. Nah, saudara, saya percaya demikian juga buat kita semuanya, sahabat penerobos. Tuhan menaruhkan hati kepada kita untuk berdoa untuk bangsa ini. Kita berdoa untuk lingkungan di mana kita berada. Karena keamanan di lingkungan kita, keamanan di bangsa ini adalah keamanan buat kita semuanya. Dan saya percaya walaupun Nehemia seorang juru minuman raja, tapi Tuhan bisa pakai Nehemia untuk menjadi berkat bagi bangsanya. Yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya adalah menjadi peka dengan Tuhan tentang bagaimana kita harus memulai sebuah misi dan tempat mana yang diminta Tuhan untuk kita layani. Yang penting saudara mau. Satu hari, karena saya adalah gembala kul juga, saudara, sehingga saya berdoa untuk jiwa-jiwa Tuhan kirim atas kul di tempat di mana Tuhan percayakan saya berada. Nah, pada saat itu saya lagi mau makan mie ayam nih, saudara. Nah, saya ketika makan mie ayam itu saya ajaklah yang punya toko mie ayam ini, yang punya mie ayam ini untuk bergabung bersama-sama di dalam kul, dan dia mau ikut, saudara. Lalu saya lihat di sebelahnya, di situ juga ada rumah makan, dan saya juga
juga datang ke situ, saya melihat di kiri kanan tembok itu ada gambar Yesus, tulisan-tulisan dari firman Tuhan. Dan saya mulai tanya sama penjaganya, yang punyanya Kristen ya. Oh iya, boleh nggak saya ketemu? Nah orangnya lagi nggak ada. Terus saya bilang, boleh minta teleponnya? Ibu nomor teleponnya kasih saya aja, katanya begitu. Ya udah, saya kasih nomor telepon saya. Lalu beberapa hari kemudian beliau WA saya. Ternyata dia adalah orang misi, ada di satu kegerakan misi, saudara. Dan waktu kita ngobrol-ngobrol lewat WA, wah sampai terharu. Beliau juga dengar bagaimana saya menyaksikan pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan. Beliau sampai kasih emotikon nangis gitu ya, terharu. Dan akhirnya kita bertemu dalam satu KKR gabungan PD untuk beliau bersaksi tentang misi. Dan ia menyaksikan misi, lalu juga saya berkesempatan ia ada di gereja untuk menyaksikannya. Dan tiba-tiba Tuhan taruhkan hati buat saya untuk ikut, yaitu beliau ada di sekolah misi ya, Vision School. Nah saya tergerak untuk saya ikut bergabung di dalamnya dalam 4 kali pertemuan dan dalam campnya. Lalu saya mulai ajak pengerja saya, mereka semangat juga. Dan saya berkesempatan beliau juga untuk datang ke persekutuan doa, dan beberapa teman juga mempunyai hati Tuhan untuk ikut bergabung. Nah disinilah saya percaya tidak ada yang namanya kebetulan. Setiap kejadian untuk menjadi penggerak kita melayani misi itu datangnya dari Tuhan. Saya cuma perlu ikutin aja bagaimana teman-teman ini, mereka pergi ke Turki, mereka pergi ke Maroko, ke India untuk memberitakan Injil, saudara. Dan mereka menceritakan begitu hebatnya penyertaan Tuhan dalam pelayanan misi. Dan itu membuat saya semangat, saudara. Saya semangat untuk bermisi karena saya percaya ini waktunya. Di mana satu kegerakan yang Tuhan sedang buat untuk pekerjaan misi yang sangat meluas, yang Tuhan sedang percayakan buat kita semuanya. Mari saudara tangkap hati Tuhan, dan aku akan dibawa sama Tuhan ke satu tujuan untuk pekerjaan pelayanan. Tuhan berkata, tidak cukup kau hanya menjadi hambaku, tapi aku akan menjadikan kau terang bagi bangsa-bangsa. Ya saudara, mari persiapkan kerohanian saudara. Seperti apa yang sudah dilakukan oleh Nehemia, ia bersaksi. Ketika ia mendengar, dia tahu, dia peka bahwa Tuhan sedang mempercayakan untuk ia mulai membangun tembok Yerusalem yang roboh. Dan Nehemia memulainya dengan berdoa, berpuasa, sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan hikmat dan tuntunan. Jadi saudara, itulah yang kita perlu lakukan sebagai orang percaya. Belajar peka, saudara, tangkap hati Tuhan. Apa yang Tuhan mau untuk kita lakukan dan kemana kita harus pergi untuk menjadi saksinya Tuhan. Yang pertama harus saudara lakukan adalah Tuhan pasti memberi kemenangan buat kita. Kita baca Roma 8 ayat 36 dan 37. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya saudara, Nehemia begitu banyak mengalami rintangan dan tantangan di dalam melakukan tugas untuk membangun tembok Yerusalem yang roboh. Nah saudara, tetapi Nehemia tahu bahwa Tuhan pasti memberi kemenangan. Nah saudara, misi yang saudara dan saya juga jalankan hari ini adalah medan peperangan. Seperti tadi bacaan kita dalam Roma 8 ayat 36 dan 37. Begitu banyak rintangan dan bahaya yang dialami oleh Paulus dalam menjalankan tugas panggilannya. Yaitu bahaya-bahaya, begitu banyak bahaya dan rintangan. Kalau saudara nanti baca di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 ke bawah, itu bicara tentang begitu banyak rintangan dan bahaya yang dialami oleh Paulus. Nah tetapi lebih daripada itu, bahwa Tuhan memberikan kemenangan saudara. Jadi tidak perlu takut untuk menjalankan satu tugas panggilan yang Tuhan percayakan. Percayalah Tuhan adalah pengendali alam semesta ini. Kalau Tuhan tidak izinkan, tidak akan pernah terjadi sesuatu buat saudara dan saya. Satu hari Tuhan taruhkan saya untuk melayanan di daerah pembuangan sampah Pemulung Bantar Gebang. Dan kami ke sana nggak bawa banyak saudara, cuman bawa 1 dus Indomie saudara. Dan saya dengan beberapa teman pergi ke sana. Tiba-tiba kita sudah berdoa untuk kita menjadi berkat. Lalu sampai di sana tiba-tiba Tuhan beri satu keberanian yang luar biasa. Saya berkata di rumah-rumah petakan itu, Bapak Ibu saya kemari bersama teman-teman membawa berkat begitu. Wah saudara, hampir 50 orang riung ngumpul saudara. Dan saya di tengah pada saat itu dengan penuh keberanian berkata,
Bapak Ibu, kami kemari tidak membawa sembako yang hari ini dimakan habis. Tapi saya mau perkenalkan ada Tuhan yang hebat. Wah, saya nggak ada rasa takut saudara. Ada keberanian yang luar biasa. Wah, teman saya sampai gemeteran, sampai ketakutan saudara. Sampai mules-mules. Waktu dia mau pergi ke belakang, tiba-tiba Tuhan bilang kembali begitu. Dan waktu dia balik, dia lihat ada satu orang udah mau bawa pentungan saudara. Tiba-tiba Tuhan bilang ajak ngobrol. Dan dia ajak ngobrol. Wah, banyak kejadian yang luar biasa dalam saya memberitakan Injil pada saat itu. Lalu selesai semuanya, kita bagi satu bungkus Indomie satu orang. Dan mereka bersuka cita mendengar berita Injil. Saya pulang dengan penuh sukacita karena saya sudah melakukan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan. Saudara, saya mengerti hati Tuhan. Bahwa ketika kita diutus oleh Tuhan, Tuhan juga memperlengkapi kita. Saya percaya malaikat Tuhan membagari, melindungi dan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Tidak akan terjadi sesuatu kalau Tuhan tidak izinkan. Kalaupun Tuhan izinkan, seperti Paulus masuk penjara, disitulah Tuhan juga berkarya dengan hebat. Di penjara ia dan Silas, ia dibelenggu tangan dan kakinya. Tapi ketika mereka memuji Tuhan, lalu yang terjadi adalah pintu penjara terbuka. Dan berikutnya kita tahu bagaimana seorang kepala penjara dan seluruh isi rumahnya dimenangkan bagi Tuhan. Ya saudara, Tuhan selalu punya rencana untuk setiap kejadian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu saudara, yakin dan percayalah Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Jadi misi yang kita jalankan memang medan peperangan. Kita harus memperlengkapi, mempersiapkan diri untuk berdoa dan berpuasa sebelum kita masuk dalam pelayanan misi. Jadi ada begitu banyak tantangan di depan kita. Sepanjang sejarah pelaksanaan misi oleh orang percaya selalu berhadapan dengan bahaya. Tapi tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan senantiasa menyertai, memberi kekuatan. Dan penyertaannya itulah yang memberi kemenangan di dalam pelayanan yang dipercayakan Tuhan, baik kepada Nehemia maupun kepada Paulus dan juga kepada kita orang percaya. Yang pertama-tama disiapkan Nehemia bukan strategi secara jasmani, namun ia memilih untuk mengambil langkah doa puasa sebelum menjalankan tugas kesaksiannya. Ia mengambil doa puasa. Saudara pernah dengar cerita tentang Yosafat, bagaimana ketika pasukan dari Bani Amon dan Moab datang menyerbu. Begitu sangat banyak jumlahnya. Dan Yosafat takut. Lalu ia mengambil keputusan untuk berdoa dan berpuasa. Dia perintahkan semua rakyatnya untuk berpuasa. Lalu berikutnya yang diperlengkapi dan dipersiapkan olehnya bukan pasukan perang yang hebat, tidak. Tapi ia mulai datang kepada Tuhan. Ia menaikkan pujian, penyembahan di lembah pujian. Mereka menaikkan puji-pujian kepada Tuhan. Sebab Tuhan baik, dikatakan begitu saudara. Lalu berikutnya apa yang terjadi saudara? Mereka berperang. Tuhan yang berperang ganti Yosafat saudara. Bagaimana dikatakan ada 3 pasukan yang menyerbu. Dari pegunungan Seir, Bani Amon, Bani Moab. Yang pertama Tuhan buat Bani Amon dan Moab berperang melawan orang-orang pegunungan Seir. Ketika pegunungan Seir dikalahkan, Bani Amon dan Moab perang berdua saudara pasukan ini. Dan ketika Yosafat dan pasukannya turun, bukannya berperang, menjarah saudara. Jadi inilah yang dilakukan juga oleh Nehemia. Bagaimana ia mengambil doa dan puasa sebelum memulai kesaksiannya. Yaitu untuk membangun tembok Yerusalem yang roboh. Jadi itulah yang menjadi pelajaran buat kita saudara. Tidak perlu takut dengan masalah yang ada. Karena Tuhan pasti memberi kemenangan. Yang diperlukan adalah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Memohon kiranya Tuhan menyertai kita dalam peperangan ini. Nah saudara, yang kedua saudara, kita belajar menyadari kesalahan. Kita baca Nehemia 1 ayat 7. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa hambamu itu. Ya, itu yang dilakukan oleh Nehemia, menyadari kesalahannya, memohon ampun kepada Tuhan. Saudara ingat apa yang Tuhan katakan kepada bangsa Israel, kuduskan dirimu karena besok Tuhan akan melakukan perkara besar. Ya saudara, dimulai kita harus belajar. Pertama,
kita minta ampun. Sebelum kita melakukan sesuatu, baik memberi kesaksian, pergi beritakan Injil, ataupun kita melakukan segala sesuatu yang dalam tanda petik selalu ada peperangan rohani, saudara harus memulai diri saudara dengan minta ampun. Setiap kesalahan pelanggaran yang kita lakukan, kita sadari kesalahan kita. Lalu berikutnya saya percaya ketika engkau dalam kekudusan Allah turut bekerja dan Tuhan memberi kemenangan buat kita. Nah, itu yang dilakukan oleh Nehemia mewakili bangsanya. Ia berdiri menyatakan dalam doa bahwa ia bersalah di hadapan Tuhan. Kesalahan yang dilakukan berupa pelanggaran terhadap perintah, ketetapan dan peraturan firman yang Tuhan sampaikan melalui Musa. Nah, itulah yang dilakukan oleh Nehemia. Menyadari kesalahan menjadi langkah yang terpenting dalam kehidupan saudara saya, dalam pertobatan dan ketergantungan kita kepada kuasa Tuhan dalam kesaksian. Jadi sebelum saudara menyatakan kuasa Tuhan melalui pemberitaan Injil atau kesaksian atau melakukan sesuatu yang Tuhan perintahkan, yaitu dimulai dengan saudara mengakui kesalahan. Ini yang kita perlu lakukan, sadari kesalahan kita, minta ampun. Sehingga Tuhan yang kudus, dia akan menguduskan saudara. Dan dalam kekudusan Allah bekerja maksimal dalam kehidupan kita, dalam melayani atau pemberitaan Injil. Yang ketiga saudara yang harus kita lakukan seperti belajar dari Nehemia, mengingat firman Tuhan. Kita baca ayat 8 dan 9 dari Nehemia 1. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Iya saudara, yang diperlukan adalah saudara ingat firman Tuhan. Kalau kita lakukan yang baik, Tuhan turut bekerja. Tuhan akan menyertai kita dan dia akan menguduskan namanya. Dia akan menyatakan kemuliaannya dalam setiap kesaksian yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi yang kita saksikan adalah yaitu berita gembira karena anugerah keselamatan di dalam Kristus. Nah ini saudara ingat setiap firman Tuhan dan janji Tuhan. Bahwa Tuhan akan menyertai kita apabila ya saudara. Kalau saudara baca dalam Yesaya 1 ayat 19 dan 20. Jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkannya. Iya saudara. Jadi keputusan di tangan saudara. Kalau kita menurut dan mau mendengar, kita akan selalu memakan hasil baik di tempat di mana Tuhan tempatkan kita. Tetapi jika kita melawan dan memberontak, kita akan dimakan oleh pedang. Sungguh Tuhan yang mengucapkan, diteguhkan dengan kata demikian. Jadi saudara, ayolah saudara ikut Tuhan, jangan bengkok saudara. Karena kalau kita bengkok, Tuhan akan berlaku belat-belit. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ikuti saja saudara. Tuhan sudah rintis jalan yang lurus buat saudara. Saudara sudah dipanggil, dipilih, ditempatkan di satu gereja lokal, dalam satu komunitas rohani di lingkungan saudara. Saudara hanya perlu maksimal ikuti saudara. Kita punya pemimpin, ada gembala, ada mentor di sana. Saudara hanya perlu ikuti aja saudara. Nurut dan mau dengar. Jangan melawan memberontak. Karena kalau melawan memberontak kita akan dimakan oleh pedang. Tapi kalau saudara menurut dan mau mendengar, saudara akan menikmati segala yang baik. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada ketentraman dan ketenangan dan damai sejahtera yang Tuhan berikan bagi kita yang mau taat saudara. Kuncinya adalah taat. Saudara nggak mungkin bisa tekun kalau saudara tidak taat. Apalagi setia, tidak mungkin ada kesetiaan kalau tidak ada ketekunan. Jadi oleh karena itu yang diperlukan pertama adalah nurut aja. Dimanapun kau ditempatkan, tertanam, kau harus berakar, bertumbuh dan semakin berbuah. Ketika engkau tetap dalam kemurahan Tuhan, jangan engkau keluar dari kemurahannya. Kemurahannya atau kasih karunia adalah ketika engkau hari ini masih tetap ada dalam hadiratnya. Ketika kau hari ini masih ada di dalam ibadah. Ketika kau hari ini masih tertanam di gereja lokal. Dan ketika kau hari ini masih diberi kepercayaan untuk melayani dia. Ini adalah kemurahan. Ini adalah kasih karunia yang Tuhan berikan. Biarlah kita bisa menjadi orang-orang yang dapat dipercaya.
Biarlah kita bisa menjadi orang-orang yang bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan. Maka percayalah, Tuhan katakan, barang siapa dapat dipercaya perkara kecil, Tuhan akan percaya perkara lebih besar lagi. Barang siapa dapat dipercaya dengan tanggung jawab yang kecil, Tuhan akan percayakan tanggung jawab yang lebih besar lagi. Jadi yang diperlukan adalah saudara ikuti rule yang sudah ada di depan saudara. Tuhan sudah merintis jalan buat saudara. Yang diperlukan adalah tetaplah berjalan di jalannya. Beranilah berkata kepada Tuhan, Tuhan tegur aku kalau aku salah. Tuhan hajar aku dikala aku keraskan hati. Tuhan sesak aku dikala aku bapa. Selama kau masih ditegur, selama kau masih dihajar dan disesah, berarti engkau masih dikasihi Tuhan. Tapi ketika kau dibiarkan, itu lebih ngeri saudara. Kalau kita baca dalam Mazmur 81 ayat 12 dan 13. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya, biar mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Ya. Mereka dibiarkan menurut kedegilan hatinya. Kenapa? Karena mereka tidak mau dengar. Karena mereka tidak suka kepadaku. Diajak ibadah nggak mau saudara. Nah orang-orang yang demikian dibiarkan sama Tuhan. Ini lebih ngeri daripada ditegur, dihajar dan disesah. Karena kalau sudah dibiarkan, iblis akan ambil bagian untuk menguasai kehidupan seseorang. Jadi oleh karena itu tetaplah dalam perlindungan Tuhan, aman dalam lindungan Allah. Dikatakan Mazmur 91 ada penyertaan perlindungan yang hebat yang ada pada saudara saya yang tak henti-hentinya berseru kepada Tuhan, yang tidak henti-hentinya menaruh harapannya kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara, Tuhan yang akan berintis jalan bagi saudara, orang yang takut akan Tuhan. Tuhan akan menetapkan langkah-langkah saudara. Segala kemauan dan pekerjaan datangnya dari Tuhan. Tuhan yang menjadi penggerak dalam hidup saudara. Yang penting adalah fokus. Artinya saudara fokus kepada Tuhan, lakukan tugas pelayananmu, ibadah kepada Tuhan di tempat di mana engkau ditanam Tuhan. Berikutnya saya percaya memang ibadah itu perlu dilatih. Kenapa? Ada begitu banyak rintangan yang berusaha membuat saudara berhenti beribadah. Karena ibadah kalau disertai rasa cukup mendatangkan keuntungan yang besar. Bahkan ibadah itu tidak pernah sia-sia persekutuan ibadah kita dengan Tuhan. Bahkan dikatakan latih dirimu ibadah. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Bahkan mengandung janji untuk hidup ini, hidup yang akan datang. Jadi kekuatan ibadah itu sangat luar biasa saudara. Oleh karena itu kau perlu melatih dirimu ibadah. Ibadah kalau cuma karena sempat, karena sehat, karena baik-baik aja itu mah gampang saudara. Tapi ibadah yang sesungguhnya adalah ibadah yang dilakukan tetap bersama-sama. 1 Yohanes 2 ayat 19. Orang yang sungguh-sungguh adalah orang yang tetap bersama-sama. Karena disitulah akan terbukti siapakah yang sungguh-sungguh, yang tidak sungguh-sungguh dengan kebersamaan saudara. Artinya orang yang sungguh-sungguh gak pernah bolos. Orang yang sungguh-sungguh dia punya komitmen. Orang yang sungguh-sungguh dia punya integritas saudara. Nah inilah yang Tuhan cari hari-hari ini. Siapakah saudara yang hari ini sungguh-sungguh cari Tuhan? Ibrani 11 ayat 6 dikatakan demikian. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya. Tuhan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Hayo saudara, carilah aku maka engkau akan hidup kata Tuhan. Dan aku datang memberi hidup yang berkelimpahan. Saudara, carilah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di mana saudara mencari Tuhan? Di tempat 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Di situ saudara akan bersama dengan Tuhan. Tuhan berkata dalam Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Barang siapa melayani aku, dia akan dihormati oleh Bapa, kata Tuhan Yesus. Jadi oleh karena itu saudara, kalau saudara adalah murid, saudara akan bersama dengan Tuhan di mana Tuhan berada. Yaitu di tempat di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan hadir. Artinya dalam setiap ibadah, di mana di situ saudara ada, di situ ada Tuhan. Saya percaya bahwa saudara akan dilihat Tuhan menjadi orang yang sungguh-sungguh. Saudara akan dinilai, ditetapkan oleh Tuhan. Oleh karena itu saudara, latihan untuk tekun, latihan untuk taat, latihan untuk setia ada ketika engkau punya komitmen. Ketika engkau tertanam, disitulah engkau sedang dilatih. Tapi kalau engkau tidak tertanam, tidak pernah ada yang namanya latihan, saudara.
Seorang disebut setia ketika ia punya komitmen dan ia tetap setia, artinya ada di tempat itu walaupun itu ujian kesetiaan. Jadi oleh karena itu saudara, tetaplah setia di tempat di mana Tuhan tanam kita. Karena di mana Tuhan menanam kita, disitulah pasti ada pertumbuhan. Bukan di mana kita yang mau menanamkan diri, bukan saudara, tapi Tuhan yang menempatkan saudara. Saudara mencari tempat yang tidak ada masalah, saudara akan menemukan dalam gereja Tuhan. Karena di gereja Tuhan harus ada pembentukan. Di gereja Tuhan harus ada proses. Dan pertumbuhan iman hanya saudara dapatkan ketika engkau mengalami aniaya. Saudara percaya? 2 Timotius 3 ayat 10 di perikop atasnya berkata, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan pembacaan kitab suci. Iman saudara hanya bertumbuh ketika engkau menghadapi aniaya dan engkau meresponi dengan tepat seperti apa kata kitab suci. Disitulah imanmu akan bertumbuh. Jadi oleh karena itu jangan pernah lari dari prosesmu. Jangan diproses pindah gereja, diproses berhenti pelayanan. Saudara tidak akan bertumbuh dalam iman. Kenapa saudara bisa melihat orang yang rajin ibadah tiap hari, tapi nggak berubah-berubah, masih suka jelekin orang, masih jadi pemarah, masih suka khawatir, karena imannya tidak bertumbuh. Kenapa imannya tidak bertumbuh? Ternyata seorang punya iman yang bertumbuh bukan karena berapa banyak kali kau beribadah dalam sehari, bukan karena berapa besar pelayananmu, tidak. Seorang bertumbuh adalah ketika seorang mau menghadapi proses Tuhan dan menjawab atau melakukan tepat seperti apa kata firman Tuhan. Itulah yang memberi pertumbuhan buat iman saudara. Oleh karena itu, hadapi setiap proses. Ada cerita di setiap proses hidup saudara. Dan percayalah, cerita tentang Tuhan yang membuat engkau terharu akan Tuhan, yang membuat engkau bangga akan Tuhan, yang membuat engkau kagum akan Tuhan. Engkau akan terpesona sama Tuhan. Engkau akan bersyukur untuk kasih karunia-Nya ketika engkau bisa menghadapi setiap proses hidupmu dengan mengandalkan Tuhan, dengan menaruh harap kepada Tuhan. Jadi saudara, kita belajar dari Nehemia, seorang juru minuman raja yang menjadi kesaksian di lingkungan sebagai juru minuman istana, di lingkungan istana. Tetapi satu hari Tuhan bawa Nehemia masuk dalam panggilan untuk menjadi berkat bagi bangsanya, berdoa bagi bangsanya, bahkan membangun tembok Yerusalem yang roboh. Tuhan taruhkan ia ada di posisi itu. Demikian juga saudara dan saya percaya Tuhan tidak hanya cukup memanggil engkau menjadi hamba-Ku kata Tuhan, tapi aku memanggil engkau untuk menjadikan engkau terang bagi bangsa-bangsa. Saudara, begitu sangat luas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Yang diperlukan adalah taat dari hal yang kecil. Tuhan percayakan engkau dapat dipercaya, engkau dapat bertanggung jawab. Berikutnya Tuhan akan percayakan lebih dan lebih lagi kepada saudara. Jadi di posisi manapun di marketplace, tetaplah menjadi saksinya. Jadilah berkat, berdoalah setiap hari, Tuhan jadikan aku berkat dimanapun kau tempatkan aku. Maka berikutnya Tuhan turut bekerja menjadikan saudara berkat dan memberi kesempatan untuk kita menyaksikan kehebatan dan kedahsyatan Tuhan. Demikian sahabat penerobos, mari kita belajar dari Nehemia bersaksi di tempat di mana ia ada, maka Tuhan akan memperluas kesaksiannya. Begitu juga buat saudara. Mari saya akan berdoa buat saudara, biarlah kita boleh diperlengkapi dan dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya di tempat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Bapa, nantinya kami naikkan syukur untuk kembali kesempatan demi kesempatan yang Tuhan percayakan untuk kami memberitakan Injil-Mu, menceritakan kehebatan kedahsyatan Tuhan, dan kami tahu kami akan mempunyai banyak cerita tentang Tuhan di setiap proses kami Tuhan. Oleh karena itu hamba berdoa bagi semua sahabat penerobos, biarlah kami boleh tetap kuat di dalam kekuatan kuasa-Mu ya Tuhan, untuk kami bertahan di setiap proses, karena di setiap proses ada cerita tentang Tuhan yang kami bisa saksikan dan bagikan bagi banyak orang di sekeliling kami, bukan hanya di lingkungan kami, tapi Tuhan pakai kami meluas untuk kami boleh menjadi berkat bahkan bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu yang kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian sahabat penerobos, tetap bersemangat, jadilah saksi Tuhan. Kita ada di penghujung akhir zaman. Mari kita jadi berkat, katakan dan minta sama Tuhan untuk kita diperlengkapi dan dipakai Tuhan menjadi penuntas amanat agung. Tuhan Yesus memberkati. Saya tetap mengundang sahabat penerobos untuk bergabung bersama kami dalam komunitas pemuritan GOB. Saudara boleh catat nomor di bawah ini, katakan kami rindu bergabung. Saya akan kasih link Zoom buat saudara. Kita bersama-sama latih diri kita menjadi penerobos yang tidak terhentikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam GOB.